Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan ini kita Waalaikumsalam akan warahmatullahi melihat ya bagaimana yang dikatakan dengan subsistem SIA yang lainnya. Ya, subsistem SIA yang lainnya adalah sistem buku besar dan pelaporan. Nah, jadi kalau kemarin itu kita ada revenue cycle gitu ya, expenditure cycle gitu ya, production cycle, ya kan, kemudian general ledger and reporting system, ya, kemudian juga financing cycle, itu semuanya adalah subsistem dari SIA. Nah, sekarang kan sesuai dengan perkembangan zaman, bahwasanya SIA ini atau akuntansi itu, yaitu tidak lepas dari teknologi, gitu ya, tidak lepas dari unsur teknologi informasi. Nah, dalam perkembangannya, salah satu dari subsistem SIA juga beradaptasi, gitu ya, dengan teknologi informasi. Nah, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya subsistem SIA yang lainnya, yang dikatakan dengan sistem buku besar dan pelaporan. Nah, jadi pada sistem buku besar dan pelaporan di sini, gitu ya, apakah dia sistem buku besar pelaporan, terutama ya pada sistem buku besar ya. Jadi sistem buku besar yang ada di perusahaan-perusahaan ya atau juga di entitas bisnis gitu kan, itu mengelola pencatatan gitu ya. Jadi dalam mengelola pencatatan, apakah dia pencatatannya spesial atau jurnal khusus atau juga jurnal umum atau juga buku besar pembantu dalam pelaporan manajemen, pelaporan keuangan ya, pelaporan manajemen dan juga laporan-laporan khusus, maka dalam hal ini juga tidak lepas ya dari yang namanya database, ya, tidak lepas yang dari namanya server, gitu ya, tidak lepas dari yang namanya internet. Nah, jadi dalam hal ini buku besarnya ya mengelola beberapa database. Nah, ini kan simbolnya database ini. Nah, jadi simbolnya database dia mengelola beberapa database. Dan database tersebut di dalamnya terisi beberapa file-file ya. Nah, jadi beberapa file-file itu yang disusun sedemikian rupa oleh organisasi yang disebut dengan indexed file organization, gitu ya. Dikelola dalam hal ini dalam topologi para pengambil keputusan disebut dengan knowledge warehouse, business information warehouse. Nah, jadi dalam hal ini pengelolaan data ya, data dalam pengelolaan bisnis, nah itu disimpan ya dalam media tertentu atau juga dalam gudang data tertentu yang dikatakan nantinya bisa digunakan ya, yang disebut dengan knowledge warehouse. Nah, seperti sekarang kalau kita lihat Facebook misalnya kan, ini sudah mulai yang dikatakan mengelola knowledge warehouse gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kan kita buka Facebook gitu kan, dalam Facebook itu ditanyanya gitu kan, apakah Anda bersedia gitu kan data Anda diintegrasikan dengan Facebook? Jawabnya yes gitu kan. Ya artinya kalau misalnya kita terbiasa misalnya berjualan, lantas produknya produk apa yang dijual, nah nantinya iklan ya kan, iklan yang datang itu berkaitan dengan produk-produk yang sering digunakan. Nah, jadi di situ yang dalam hal ini Facebook ya mengelola yang namanya knowledge warehouse business information. Nah, jadi memang semakin ketat ya dan juga semakin kompetitif ya perkembangan bisnis pada saat ini karena pengelolaan data pelanggan itu lebih kuat ya. Atau juga kita lihat ya bagaimana pernah mengirim barang gitu kan, mengirim barang ke GNA gitu kan. Nah, itu datanya nggak dihapus gitu ya. Nah, nggak dihapus itu. Pernah ngirim misalkan 5 tahun lalu, masih ada itu datanya. Atau juga pernah datang berobat gitu kan ke rumah sakit Kolombia. Walaupun dulu namanya bukan rumah sakit Kolombia ya, ya itu tetap ada datanya. Kan pernah datang tahun 2005. Nah, dulu saya pun pernah gitu kan. Waktu datang cek darah ke Kolombia gitu kan, karena masuk asuransi tahun 2005 itu. Rupanya di 2019 masih ada datanya. Bapak pernah datangnya katanya tahun 2005. Ya artinya apa? Ya perusahaan sudah mengelola data bisnis ya, data pelanggan. Ya jangan terkejut, makanya nomor KK semuanya ada direkam ya di mana-mana sekarang ini. Nah, jadi sehingga dengan demikian penyajian laporan keuangan dan juga penyajian informasi non keuangan itu ditujukan gitu ya, sehingga nantinya bisa menghasilkan laporan manajerial, laporan khusus, dan juga mengelola yang namanya enterprise portal. Nah, apa itu dikatakan dengan enterprise portal? Ya
Di e-booknya udah dibaca itu kan, yang dikatakan dengan enterprise portal itu apabila ya satu organisasi mengelola data keuangan atau juga data non keuangan, itulah dikatakan dengan data enterprise. Data persediaan, data pelanggan, gitu kan, data penjualan, data pembelian, itu namanya enterprise portal ya, terrangkum dalam satu portal gitu ya. Nah, inilah perubahan pelaporan pada saat ini ya. Kalau dulu tidak ya, cukup sampai pada misalnya pada financial report selesai gitu ya. Tidak ada namanya yang namanya enterprise portal. Dulu tidak ada namanya knowledge warehouse. Kenapa? Ya karena data pelanggan disusun dalam bentuk file-file abjad gitu kan di buku-buku arsip perusahaan. Ya, tapi dia tidak dikelola dalam model database. Nah, ini bedanya dulu dengan sekarang ya, terkait dengan perubahan sistem pelaporan ya yang ada. Dan permasalahan akuntansi yang ditimbulkan selama ini gitu ya meliputi adanya prosedur standar yang berbeda-beda ya, lack of standard, atau juga proses manual yang berbeda gitu ya. Atau juga kompleksitas perkiraan masing-masing perusahaan itu beda-beda gitu ya kan. Bagian akun perkiraan itu berbeda-beda tiap entitas gitu ya. Atau juga dalam hal ini adanya ketimpangan ya, lack dari proses penutupan ya, lama ya. Atau juga adanya review dan juga manipulasi hasil gitu ya. Dan juga dalam hal ini terkait dengan teknologi problem ya, masalah teknologi. Nah, jadi masalah teknologi di sini problem juga ya bagi perusahaan. Kenapa? Problem? Ya karena dalam hal ini terkait dengan teknologi ya berhubungan dengan ERP sistem perusahaan. Jadi Enterprise Resource Plan yang menyatukan beberapa modul-modul yang ada itu dikatakan dengan ERP dan juga fragmen analisa keuangannya juga berbeda-beda dan juga permasalahan dari konsolidasi. Kalau misalnya perusahaannya punya anak perusahaan, punya cabang dan sebagainya ya. Juga masalah di organisasi itu ya user resistant ya, nggak semua pegawai itu bisa dengan adaptatif ya dengan sistem baru ya, pasti terjadi resistensi gitu ya. Karena adanya sistem baru, banyak karyawan yang mau pensiun muda ya, mau resign ya, karena apa? Mau diterapkan sistem baru katanya. Nah, itu merupakan yang disebut dengan user resistant gitu ya. Ya, kemudian juga lack of ownership ya, terkait dengan kepemilikan. Organisasi itu sering apa sekarang ya, sering berubah ya, maka jangan heran ya kalau misalnya dulu hotel ya punya perusahaan A bisa berganti pemilik ya, berganti merek ya kan, bisa misalnya merek Oyo gitu kan, atau juga perusahaan hotel internasional gitu ya, itu merupakan kendala tersendiri ya dalam pengelolaan organisasi gitu ya. Dan juga desentralisasi operasi masalah gitu ya, kemudian juga multinational operation ya, kalau perusahaan yang bergerak di berbagai negara ya. Atau juga terkait dengan lack top management support ya, artinya dukungan dari pimpinan puncak itu nggak ada ya, sehingga ada timpangan ya, ketimpangan karena nggak didukung gitu. Problem lingkungan juga gitu ya. Problem lingkungan juga berpengaruh terhadap sistem pelaporan, di mana indikator dari problem lingkungan meliputi ya frekuensi restrukturisasi organisasi yang berbeda, ya kemudian juga merger dan juga akuisisi ya. Nah, jadi di sini terlihat ya accounting problem, teknologi problem, organizational problem dan juga environmental problem merupakan masalah yang terkait dengan sistem buku besar dan pelaporan di akuntansi ya. Kemudian juga problem yang lainnya berupa laporan itu ya, itu banyak sekarang ya. Kalau menurut IFRS sekarang yang dikatakan laporan keuangan itu kalau dari sisi periode pelaporannya yang mana yang diakui. Kalau dulu itu ada namanya laporan semester gitu kan. Nah, sekarang IFRS nggak lagi. Nah, itu IFRS nggak ada apa ya, tidak mengakui ya. Tidak mengakui yang namanya atau tidak mengenal lagi yang namanya laporan semester. Yang ada apa? Monthly report gitu ya. Kemudian apa? Quarterly report, ya kan? Monthly, quarterly, and annually report.
Nah itu. Nah sekarang kalau dulu ya yang ada namanya semester atau juga mid year, gitu ya. Nah jadi di situ terkait dengan sistem, periode atau juga jangka waktu juga merupakan suatu permasalahan ya. Jadi di sini terutama penyajiannya dari sisi real time-nya ya, penyajian keuntungan pelanggan ya, dari pelanggan keuntungan per produk ya, keuntungan penjualan per hari gitu ya, atau juga per item inventory gitu ya, atau juga per cost transaksi. Nah ini dibutuhkan semuanya real time sekarang ini gitu ya. Ya sekarang ini terjadi ya, kalau kalau dulu ada laporan kebun bulanan gitu ya, ya laporan kebun bulanan ya, dengan sistem ya memungkinkan ya, memungkinkan bisa tersedia cepat gitu ya. Nah itu. Dan kemudian juga dengan ditandai ya dengan sistem pelaporan, buku besar dan pelaporan keuangan sekarang itu ditandai peranan dari warehouse itu besar gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ya, sering perusahaan mengalami yang namanya maintenance gitu kan, maintenance server katanya kan. Gangguan server, maintenance server. Nah, jadi kalau sudah katanya maintenance server atau juga gangguan server gitu ya, maka itu semuanya terkendala kan, orang nggak bisa transaksi. Kalau udah katanya servernya diperbaiki ya, servernya offline katanya kan, maka tunggu katanya, ATM-nya pun nggak hidup. Ya, Mas, artinya apa? Sangat sangat tergantung sekali gitu kan. Data keuangan itu yang berasal dari yang namanya warehouse. Nah, warehouse ini kedudukannya sebagai database ya. Database itu bisa berupa itu tadi ya, yang dikelola oleh server besar. Nah, jadi yang dengan database itulah bisa menghasilkan beberapa analisa, apakah analisa pelanggan ya, CRM ya, Customer Relationship Analysis, kemudian juga supply chain ya, SCM analysis ya, supply chain management analysis, atau juga PLCM analysis ya, atau juga human resource analysis gitu ya. Dan itu semuanya ya mau tidak mau ya sangat tergantung yang dari namanya warehouse tadi gitu ya. Jadi kalau tanpa adanya warehouse nggak mungkin ini semuanya ada gitu ya. Atau juga tidak mungkin semuanya ini terlaporkan. Ya, jadi kendala pelaporan sekarang bukan lagi kendala masalah konsolidasi, tetapi kendala pada server pengelola data. Nah, itu ya. Itu di era sekarang ini terkait dengan sistem pelaporan ya. Maka dalam hal ini ciri dari yang dikatakan dengan informasi bisnis yang dikelola warehouse tadi gitu ya, sehingga bisa jalanlah namanya modul organisasi yang namanya ERP system gitu ya. Jadi ERP system di sini merupakan suatu tool yang pintar gitu ya, atau disebut dengan business intelligence tool gitu ya, dianggap udah mumpuni gitu ya, yang sangat dipercaya perusahaan gitu kan. Yang dalam hal ini pengelolaannya OLAP ya, online ya, online analytical prosedur ya, semuanya prosedurnya online. Offline udah nggak ada lagi gitu kan. Kalau dia offline nggak diakui sekarang ini kan. Kalau online itu yang diakui ya, artinya proses manual nggak diakui lagi ya, yang dikatakan dengan proses online lah yang diakui sebagai suatu transaksi. Berarti sangat tergantung sekali ya dengan yang namanya warehouse gitu ya. Dan begitu juga ya analisa lainnya gitu ya. Jadi analisa mengolah data gitu ya, kemudian juga peranan dari eksekutif, peranan dari manajemen ya, peranan dari sistem informasi. Nah, ini semuanya sangat tergantung ya dari namanya business information warehouse ya. Nah, sehingga inilah kita lihat ya bagaimana pengelolaan data ya dengan apa ya, berdasarkan pada modul-modul dashboard, apakah dashboard eksekutif, apakah dashboard manajemen ya. Nah, ini sudah mendapatkan report yang memadai. Karena apa ya? Karena warehouse tadi ya, peranannya bisa digrafikkan seperti ini, sehingga inilah yang dikatakan dengan expert system ya. Jadi para eksekutif di sini membaca gitu ya, harus dia rajin-rajin menganalisa ya, harus rajin-rajin membaca ya. Ini semuanya sudah dikelola oleh data yang bersumber dari pelanggan secara langsung dan juga secara OLAP tadi ya. Dan
business information warehouse tadi gitu ya, mau tidak mau gitu ya, itu diakses manajer ya, diakses arsitek, diakses administratif, ya diakses oleh bagian pelayanan pelanggan ke depan atau juga user, semuanya ke warehouse ya. Dan warehouse tadi gitu ya, itu bisa menghasilkan laporan, mulai dari laporan keuangan ya, laporan harian, laporan aktivitas proyek, laporan strategic leader ya, laporan aset, laporan sewa, itu semuanya dikelola oleh data warehouse. Ya, kalau dengan kata lain, itulah yang dikatakan dengan SAP ya. Jadi aplikasi parsial sekarang udah nggak bisa lagi. Ya kalau perusahaan besar ya. Jadi perusahaan besar itu dia makanya SAP aplikasinya yang mahal ya, yang mahal dan mengandalkan yang namanya data warehouse ya. Jadi penyajian data warehouse tadi inilah dia berupa secara periodik gitu ya. Nah, SAP inilah gitu ya. Jadi SAP inilah dengan kata lain yang dikatakan dengan ERP ya. Nah, jadi SAP ini dikatakan ERP. Nah, ini bisa kalian buat tulisan ya, tulisan di yang saya tugaskan untuk di paper gitu ya. Ya bagaimana ini semuanya dikaitkan gitu kan, dihubungkan. Pasti ada ya. Pertukaran pertukaran data gitu ya, dan juga beberapa model pengelolaan data ya, dalam hal ini dikelola oleh penuhnya yang namanya aplikasi SAP ya. Jadi MySAP itulah dikatakan dengan business intelligence gitu ya. Jadi punya platform, punya tool dan juga punya ukuran tertentu. Dan juga aplikasi lainnya ada namanya SaaS gitu ya. Memang di Indonesia nggak populer dia SaaS ini. Yang populer itu SAP kan, perusahaan-perusahaan besar, bank, Jatinalum, BUMN ya, SAP dia semuanya itu. Jadi SaaS di sini merupakan satu solusi. Solusi atas apa? Ya atas pengelolaan data dan juga pengelolaan ERP tadi. Sehingga proses perencanaannya mulai dari input data ya, mulai dari akses formulir gitu ya, sampai pada penyajian analisa dan pelaporan itu semuanya dihasilkan ya oleh yang namanya SaaS ya, aplikasi SaaS Planning Solution. Nah, kalau kita lihat inilah dia modul output-nya ya. Jadi menu output-nya dihasilkan ini. Jadi dia per region ya, per item ya, per data pelanggan. Nah, ini bisa dihasilkan sedemikian rupa secara real time ya. Dan dalam hal ini ya, pelaporan analisa pelaporan gitu ya. Maka akuntan itu sendiri gitu ya, itu menggunakan ERP tadi, modul ERP. Nah, jadi nggak ada lagi namanya akuntan itu gitu ya, menyusun buku besar, ya kan, 2 hari gitu kan, nggak ada lagi. Ya karena dengan ERP tadi tersedia, mau apa? Mau data persediaan, ya, mau data piutang, ya kan, mau data penjualan, itu semuanya tinggal diubah ya, tinggal tinggal dirubah data ya. Nah, seperti yang lalu juga ya, ada beberapa lowongan pekerjaan ya, pada perkebunan sawit gitu ya, itu semuanya ya akuntan ya ditugasnya sebagai data entry kebanyakan ya, bukan lagi jurnal ya, mampu menyajikan laporan keuangan. Kalau dulu kan gitu kan, syarat akuntan itu harus mampu menyajikan laporan keuangan. Kalau sekarang tidak, ya kan harus mampu menginput data dengan baik. Nah, itu ya. Kalau menginput data yang baik, mau laporan apa tersedia semuanya udah. Jadi nggak repot-repot lagi gitu ya. Peran akuntan itu. Dan secara fungsional ya, secara fungsional didukung gitu ya. Harus ada infrastruktur yang mendukung modul-modul tadi. Ya kalau nggak mana bisa jalan yang namanya business intelligence ya, collaboration tool, knowledge management ya. Artinya wajiblah perusahaan itu punya infrastruktur pendukungnya, mulai dari sistem keamanannya, mulai dari administrasinya, analisis sistemnya, ya, atau juga para operatornya ya. Dan SAP sendiri ya, itu beberapa modul penggunanya ya, bisa si user ya, bisa si manajer, bisa para spesialis. Semuanya menyatu gitu ya pada portal yang namanya SAP Interface Portal ya. Jadi
user itu bisa berkaitan dengan communication, content management, ya. Manager itu berkaitan dengan menganalisa karyawan, menganalisa pelanggan, ya, kehadiran, ya, semuanya itu. Nah, itulah yang terkait dengan yang namanya sistem buku besar dan pelaporan, ya, General Ledger and Reporting System, ya. Baik, silakan. Ada yang mau kita diskusikan? Jadi, mahasiswa, silakan. Ada yang mau kita diskusikan? Cukup jelas ya? Capek? Oke ya, baiklah kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita. Dan berapa kali lagi? Kayaknya ini yang terakhir, Pak. Lagi? Dua kali atau satu kali? Halo, kenapa, Pak? Kita pertemuannya ada berapa kali lagi? Kayaknya hari ini terakhir, Pak. Berapa? Kayaknya hari ini terakhir. Oh, hari ini ya, terakhir. Ya.